Di bagian selatan Pulau Kalimantan, terhampar sebuah wilayah yang mempesona dengan kekayaan sejarah dan keindahan alamnya. Kalimantan Selatan, tempat tinggal bagi jutaan warga yang berasal dari berbagai suku bangsa. Perjalanan panjang Kalimantan Selatan tergambar melalui semboyan Kalsel Babu Salam yang secara harfiah berarti pintu keselamatan. Semboyan yang selaras dengan pintu keselamatan mencerminkan harapan agar manusia dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat, merajut asa dan keyakinan untuk masa depan Kalimantan Selatan yang lebih baik. Dengan semangat persatuan, nilai-nilai luhur, dan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan ulama, Kalimantan Selatan terus menjadi tempat yang menyuarakan harapan untuk kebaikan dan keberkahan bagi seluruh masyarakatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Perjalanan panjang dimulai sejak 14 Agustus 1950, provinsi yang dulu beribu kota, Banjarmasin. Sekarang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, Provinsi Kalimantan Selatan beribu kota di Banjarbaru. Inilah berbagai cerita yang dipenuhi dengan kisah inspiratif perjuangan dan kemajuan. Selama 73 tahun berdiri, Provinsi Kalimantan Selatan telah mengukir berbagai prestasi gemilang berkat sinergi dari seluruh elemen masyarakatnya. Derajat dan martabat terus ditingkatkan, membawa nama Kalimantan Selatan semakin diakui di tingkat nasional dan internasional. Potensi alam dan sumber daya yang terus dikembangkan semakin dekat mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara Indonesia. Sejak tanggal 25 Agustus 2021, Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Sahbiri Nur dan Haji Muhyiddin yang memegang amanah dan tanggung jawab kepemimpinan selaku gubernur dan wakil gubernur terus bergerak membawa Provinsi Kalimantan Selatan mencapai visi Kalimantan Selatan maju, Kalimantan Selatan makmur, sejahtera, berkelanjutan, yang sejalan dengan harapan dan doa yang termaktub dalam Kalsel Babu Salam. Berbagai capaian Kalimantan Selatan telah berhasil diraih hingga tahun 2023. Total terdapat 183 penghargaan yang diraih dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2023, di antaranya 2 penghargaan bergengsi di tahun 2023, yakni penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Satya Lancana Wirakarya bidang pertanian dalam inovasi program Siska Kointip dan Satya Lancana Wirakarya bidang pembangunan, keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, inovasi, penanganan penurunan stunting. Dan yang paling terbaru, bertepatan dengan perayaan hari jadi ke-73 pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin, Provinsi Kalimantan Selatan meraih prestasi gemilang yang patut diapresiasi. Salah satu pencapaian terbaru yang patut dibanggakan adalah penghargaan Adikarya Pembangunan Pertanian yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini mengakui upaya luar biasa yang telah dilakukan oleh provinsi ini dalam memajukan sektor pertanian sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Tidak hanya itu, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Selatan juga merayakan momen bersejarah ini
Dengan raihan prestisius, Warda Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan meraih penghargaan Lencana Melati sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa besar dalam pembinaan dan pengembangan gerakan pramuka. Selanjutnya, dengan fokus pada harapan hidup pendidikan dan standar hidup layak bagi warganya, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan meningkat secara signifikan dari 69,65 pada tahun 2017 hingga mencapai 71,84 pada tahun 2023. Capaian ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kualitas hidup seluruh masyarakatnya. Kalimantan Selatan juga membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19. Setelah sempat mengalami penurunan hingga 1,87% pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi berhasil bangkit dan mencapai angka 5,11% pada tahun 2022. Pemulihan ekonomi ini menandakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mampu memanfaatkan momentum pemulihan perekonomian nasional. Sejak tahun lalu, Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadapi tantangan inflasi yang bergejolak, mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun berkat upaya sinergis dan terpadu antara pemerintah provinsi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), situasi tersebut berhasil diatasi. Pangan menjadi salah satu faktor krusial yang mempengaruhi tingkat inflasi. Oleh karena itu, pihak TPID telah berfokus pada monitoring dan menjaga pasokan bahan pangan, terutama beras, agar ketersediaannya tetap terjamin. Pemerintah provinsi bersama TPID juga telah menyelenggarakan operasi pasar dan kegiatan pasar murah di beberapa titik. Melalui operasi pasar, pemerintah dapat memastikan ketersediaan komoditas penting dengan harga stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan adanya langkah-langkah sinergis dan terpadu ini, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mengendalikan inflasi yang sebelumnya bergejolak. Stabilitas ekonomi dan harga barang dan jasa yang terjaga turut memberikan dampak positif dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kesadaran lingkungan yang tinggi, Kalimantan Selatan juga berhasil meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dari 62,07 pada tahun 2017 menjadi 71,92 pada tahun 2022. Capaian ini menggambarkan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang kaya. Kilau gemilang kemajuan Kalimantan Selatan akan terus bercahaya dengan visi yang jelas, kepemimpinan yang berdedikasi, serta semangat masyarakat yang luar biasa. Perjalanan 73 tahun ini hanyalah awal dari kemajuan Kalimantan Selatan ke depan, teriring doa dan harapan kita semua untuk masa depan yang lebih baik, masa depan yang akan kita raih bersama. Selamat Hari Jadi ke-73 Provinsi Kalimantan Selatan. Terus bergerak, bersatu, dan bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan. Dirgahayu, Vanuatu, Kalimantan Selatan. Kalso, Babu Salam.